Karena Kak Hikmat nggak punya kaki, seperti ini. Jatuh barnya itu di atas puting dikit ya. Ini kita kayak sayap ya, kayak flying, kayak mau terbang. Disabilitas tanpa batas. Halo Sobat Kak Hikmat, kali ini Kak Hikmat mau ngasih tunjuk bagaimana cara melatih otot dada atau chest. Yang pertama yang akan kita latih menggunakan band press, melatih chest bagian tengah. Oke, bagaimana gerakannya? Oke. Jadi pertama kita harus tahu ukurannya dulu, sebelum itu peregangan dulu ya. Peregangannya berupa ini. Nah, peregangan. Setelah peregangan, kita akan coba buat tekniknya dulu ya. Pertama ini kita harus bisa arching. Arching itu posisi badan melengkung ya. Jadi skapulanya itu bertumpuan ke sini. Skapula yang bertumpuan, jangan rata gini, apalagi membungkuk. Ini harus arching. Nah, pegangannya sesuai dengan bahu kita. Oke, kita coba ya. Yeps. Nah, kalau Kak Hikmat biasanya dari garis ini, itu taruh jempol. Kak Hikmat enaknya segini. Dari garis ini ya. Set, nah dari jempol ukur. Nah, segini. Nah, ini harus rata. Jangan sampai gini. Jangan sampai gini, posisinya harus besi itu di bawah. Ini langsung. Barnya itu ya. Oke, kita mulai. Nah, archingnya setelah gini Kang Hikmat mau arching. Ini sejajar dengan hidung. Jadi barnya itu sejajar dengan hidung. Nah, oke ya. Oke, lalu setelah Kang Hikmat arching nih. Arching itu set. Nah, ini berubah jadi sejajar dengan mata. Karena badan Kak Hikmat sudah melengkung. Skapulanya dikerasin. Skapula otot belakang dikerasin. Dan kita mulai ngangkat. Hup. Oke. Nah. Ini dilakukan 4 set. 10 sampai 12 repetisi. Kalau untuk muscle ya. Oke, nanti kita lanjut pergerakan akses kedua. Ini lakukan 4 repetisi ya. Bebannya bisa disesuaikan. Ini kebetulan Kak Hikmat bebannya itu ini 20, bebannya 20 berarti 60. 60 itu Kak Hikmat bisa kuat 16 repetisi. Nah, nanti biasanya Kak Hikmat suka tambah lagi beban sampai ke beban maksimalnya itu 120. Oke, next. Oke, sekarang kita lanjut latihan buat upper chest atau dada bagian atas sebelah sini ya. Nah, ini bedanya tadi, kalau tadi raknya itu kita datar ya. Sekarang agak sedikit ke atas. Nah, sekitar 90 derajat kurang lebih. Ini pakai yang semi macet Smith ya, pakai Smith. Jadi bebannya 25 berarti 70. Oke, sama seperti biasa ada arching juga. Cuman kalau untuk upper chest archingnya nggak terlalu melengkung. Oke, kita coba langsung. Sip. Nah, desain jatuh barnya itu di atas puting dikit ya. Oke, sip. Nah, ini arching dulu. Diputar dikit ya. Oke, kita mulai.
diusahakan setiap exercise sampai mencapai paliosnya. Jadi palio itu sampai kita udah kerasa nggak kuat atau berat lagi. Oke, habis ini kita coba nanti latihan lower chest. Ini dilakukan 4 set, 3 sampai 4 set, 10 sampai 12 repetisi. Kalau di atas 12 berarti tambah beban lagi. Kalau di bawah 10 berarti terlalu berat bebannya. Jadi beban disesuaikan. Oke, next. Oke, setelah kita tadi latihan center chest, upper chest, sekarang kita bagian lower chest. Nah, lower chest ini Kang Hikmat menggunakan Smith mesin ya. Jadi Smith ini bisa digunakan untuk berbagai macam latihan chest. Bisa chest, center chest, kursinya diturunin ke bawah, lebih bawah lagi dia bisa melatih upper chest, dan kalau ke atas dia akan melatih lower chest. Nah, ini beban 50 total 100 kilo, kurang lebih 100 kilo lebih lah, dengan 4 repetisi, 4 set, 10 repetisi. Oke, kita coba ya. Nah, oke, sip. Duduknya seperti ini. Kalau yang punya kaki, dia bisa senyaman mungkin lah ya posisinya. Oke, kita tarik ya. Oke, 4 set 10 repetisi, beban 100. Nah, jadi kenapa dia melatih lower chest? Karena kita ngedorongnya agak sedikit ke bawah, jadi gini posisinya. Nah, jadi otot yang berkontraksi itu otot yang dada bagian bawah. Habis ini kalau sudah 4 set, lanjut ke flying chest, melatih otot dada bagian tengah yang di belahan itu. Sama. Oke, next lanjut. Oke, setelah melatih center chest, upper chest, lower chest, dan sekarang kita akan melatih bagian tengah. Ya, belahan tengah ini menggunakan flying chest Smith ini ya. Di beban 65 kilo. Ya, 65 kilo. Ketinggiannya sampai biasanya Kang Hikmat sampai 6. Oke. 6 ya. Oke, kita coba. Kita lihat ini apakah sudah rata. Oke, sudah. Oke. Ini kita kayak sayap ya. Kayak flying, kayak mau terbang. Coba. Repetisi 65 kilo. Oke, otot besarnya untuk melatih chest sudah cukup. Biasanya Kang Hikmat menggunakan melatih otot penutupan biar pasangannya dengan tricep ya. Jadi chestnya tadi 4 exercise, nanti tricepnya 4 exercise, jadi 8 exercise, 10 repetisi, 4 set. Oke, ini 4 set dulu ya, habis itu kita ikut tricep. Lanjut. Oke, setelah kita latihan chest, sekarang kita mau melatih tricep. Nah, tricep ini 4 exercise lah. Exercise pertama kita gini ya, untuk melatih lebih ke ini. Karena tricep itu ada 3, jadi 3 bagian otot. 1, 2, 3. Oke, sekarang kita coba yang standar dulu ya, yang basic dulu. Oke, dengan beban 40 kilo. Nah, karena Kang Hikmat nggak punya kaki, jadi Kang Hikmat duduk. Tapi bagi yang punya kaki bisa berdiri. Jangan lupa arching ya, sedikit membusung. Oke, lakukan gerakan tersebut sebanyak 4 set, 10-12 repetisi. Oke, habis itu kita coba nanti yang seperti ini, variasi seperti ini. Nanti lebih ke yang begini. Oke,
untuk tricep exercise yang kedua, tangannya gini. Ya. Beban yang sama 40 kilo. Nah, ini biar ada segitiganya tricepnya. Yes. Lakukan 4 set 10 sampai 12 repetisi ya. Oke, lanjut ke exercise ketiga. Exercise ketiga kita ganti alat ya. Ganti pegangan. Menggunakan tambang. Kurang lebih gerakan seperti ini. Jadi ini. Oke. Ini. Oke, sama. Lakukan 4 set 10 sampai 12 repetisi. Jadi nanti harus diingat ya, sikunya dikunci. Jadi jangan ikut gerak ini. Ini dikunci. Nah, gitu. Oke. Habis ini kita akan melakukan exercise keempat. Di exercise keempat ini, Kak Hikmat biasa menggunakan single ya. Single grip. Nah, single grip ini seperti ini. Dan bebannya dikurangin karena ini single ya. Bebannya jadi 22. Oke. Nah, ini kurang atas dikit. Oke. Nah, ini tarik ke belakang. Seperti ini. Nah, ini buat pelatih tricep yang bagian dalam ini. Gerakan seperti ini. Tuh. Oke. Itulah program latihan Kak Hikmat. Jadi otot besarnya itu melatih chest 4 exercise 4 set 10 sampai 12 repetisi. Dan otot kecilnya Kak Hikmat melatih tricep 4 exercise 4 set 10 sampai 12 repetisi. Nah, habis itu kalian melakukan cooling down. Cooling down bisa ngegantung, cooling down bisa tiduran ya. Habis itu selesai. Thank you sudah menonton video Kak Hikmat. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share jika ini video terasa sangat penting. Terima kasih. Disabilitas tanpa batas.